Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jawaban, konvensi, eksepsi, dan rekonvensi. Rekonvensi artinya gugatan balik. Agenda jawaban tergugat, karena kemarin ada gugatan dari penggugat ya, terkait dengan perkara wan prestasi PT Bank Bola Dunia dengan PT Mancanegara. Dengan adanya gugatan itu, maka mahasiswa tentunya harus mampu untuk membuat jawaban atau menanggapi atas gugatan yang dilayangkan oleh PT Bank Bola Dunia terhadap PT Mancanegara. Agenda jawaban tergugat, ya, di dalam jawaban itu tentunya di dalamnya ada konvensi, ada eksepsi, pokok perkara, dan rekonvensi. Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat 2 HIR yang berbunyi ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat gugatan dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab gugatan itu dengan surat atau secara tertulis. Jadi ketika jurusita menyampaikan rilas panggilan kepada tergugat, tentunya jurusita itu akan membawa surat gugatan yang dilayangkan oleh penggugat. Biar tergugat ada persiapan untuk memahami, menganalisis gugatan yang disampaikan oleh tergugat. Karena nanti dalil-dalil alasan gugatan itu akan ditanggapi, akan diluruskan atau akan ditanggapi oleh tergugat. Konvensi itu apa? Konvensi itu adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli dari penggugat. Istilah ini baru akan digunakan jika tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Jika tidak ada rekonvensi, istilah tersebut tidak akan digunakan. Contoh konvensi dalam perkara perceraian dan perkara waris, penggugat dalam konvensi, tergugat dalam konvensi. Eksepsi artinya bantahan atau tangkisan. Bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karena cacat formil. Nah, di dalam eksepsi ini jenisnya banyak ya. Ada eksepsi gugatan penggugat itu prematur, ada gugatan dari penggugat itu nebis in idem, ada gugatan dari penggugat itu obscur libel, gugatannya kabur, tidak jelas. Gugatannya adalah kurang pihak, atau gugatannya wilayah hukum, ya terkait dengan wilayah hukum berarti melanggar terkait dengan kompetensi absolut dan relatif. Itu gugatan seperti itu bisa dieksepsi oleh siapa? Oleh tergugat. Di dalam agenda sidang jawaban. Jadi di dalam jawaban dalam tergugat nanti dalam menjawab gugatan atas gugatan itu, tergugat itu diperbolehkan untuk membuat jawaban, di dalamnya ada eksepsi, ada menjawab konvensinya, gugatan awal. Di dalam konvensi ya itu ada pokok perkara, dan juga penggugat boleh mengajukan gugatan balik rekonvensi. Tapi gugatan balik tentunya di sana nanti kan yang awalnya dia sebagai tergugat, maka direkonvensi menjadi penggugat rekonvensi. Nah, penggugat rekonvensi tentunya nanti akan diminta oleh hakim untuk mengajukan
alat bukti. Sama halnya dia mengajukan gugatan. Eksepsi ini dibagi menjadi eksepsi ada dua ya, prosesual, ada eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Pembagiannya banyak, ini ada eksepsi prosesual. Prosesual itu adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil, berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung syarat formil, misalkan tanggalnya itu lebih mudah daripada gugatan, itu masalah itu. Saya pernah mengajukan eksepsi demikian. Maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Need of valid verklar. Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi proses di luar eksepsi kompetensi seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Ada nebis in idem, eksepsi obscur libel, ada eksepsi error in persona. Itu namanya jenis eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap, namanya kurang pihak. Namanya gugatan itu dianggap error in persona. Misalkan contoh yang tadi ya, misalkan contoh kalau dia bukan termasuk ahli waris tapi dia ingin menjadi penggugat, maka dia nggak punya legal standing, nggak punya hak, nggak punya kewenangan untuk mengajukan gugatan. Itu juga bisa dianggap error in persona. Kemudian ada eksepsi nebis in idem. Ini untuk perkara ya gugatan yang sudah pernah diajukan, sudah pernah ditutup, sudah PHT, sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian bulan berikutnya dia mengajukan lagi dengan gugatan yang sama. Itu namanya nebis in idem. Nebis in idem itu adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Eksepsi obscur libel ini untuk eksepsi terhadap gugatan yang kabur, gugatannya tidak jelas, gugatannya gelap, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan tidak terang, isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas, dasar hukumnya tidak jelas, objeknya tidak jelas objeknya, apakah objek itu perihalnya itu wan prestasi atau PMH, kan tidak boleh. Perihalnya ada dua, perihal gugatan PMH dan wan prestasi digabungkan, tidak boleh itu. Harus fokus, misalkan gugatan wan prestasi, biar ada kejelasan, biar dianggap gugatan itu tidak kabur. Ada eksepsi hukum material ya. Ini ada eksepsio dilatoria, ada eksepsi peremptoria. Yang eksepsio dilatoria adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima atau di NO untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur. Dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampaui dini. Berarti ada tahapan mediasi yang harus dilampaui. Ini biasanya prematur ini yang di PT-UN. Di PT-UN itu kan ada upaya keberatan ke bupati kan. Misalkan contoh gini, ada carik ya, perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa. Lah, carik yang dipecat diberhentikan oleh kepala desa dengan SK kepala desa pemberhentian, maka perangkat itu harus mengajukan keberatan dulu, upaya administrasi dulu kepada bupati atau kepada Pak Camat, karena di atasnya lurah itu kan ada bupati, ada camat kan, ada camat, ada bupati. Makanya upaya administrasi itu penting. Nah, kalau itu nggak dilakukan, perangkat desa langsung mengajukan gugatan PT-UN ke Surabaya ya, PT-UN Peradilan Tata Usaha Negara, maka dianggap prematur seperti itu karena ada tahapan yang tidak dilalui oleh perangkat desa. Itu contoh ya, contoh
dianggap gugatan itu prematur. Kemudian ada exceptio peremptoria, adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya, perkara yang diajukan sudah lewat waktu, mengandung unsur penipuan, ada kaitannya dengan perkara pidana. Atau perkara itu sudah expired, itu nggak bisa juga, sudah lama ya kan, sudah lama. Itu terkait dengan exceptio peremptoria. Nah, sekarang terkait dengan contoh rekonvensi. Rekonvensi ini adalah gugatan balik. Ini biasanya rekonvensi terkait dengan perkara perceraian ya. Di sana ada gonugini, ada hak asuh anak, ada hak nafkah bagi istri. Ketika ada suami mentalak istrinya, maka istri itu di dalam regulasi punya hak nafkah iddah, nafkah madiyah, dan nafkah mut'ah. Maka terkait itu tentunya istri ketika digugat oleh suaminya, maka dia harus mengajukan rekonvensi. Dia minta nafkah ini, minta hak asuh anak, minta pembagian harta bersama. Itu harus dilakukan. Contoh dalam rekonvensi, perkara perceraian dan sengketa waris, penggugat rekonvensi, tergugat konvensi, tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi. Lah, di dalam gugatan biasa, di awal misalkan istrinya itu sebagai tergugat, di rekonvensi istrinya itu menjadi penggugat rekonvensi karena dia gugat balik. Keterangan, contoh nomor 1 konvensinya gugatan awal, dia sebagai tergugat. Dan nomor 2 konvensinya gugatan awal, dia sebagai penggugat. Dibulak-balik ya. Balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan teori tentang proses menjawab terhadap gugatan yang telah dilayangkan oleh penggugat. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita praktek terkait membuat surat jawaban atas gugatan itu. Di dalamnya ada eksepsi, ada konvensi, ada pokok perkara, dan rekonvensi dan petitumnya. Sekian, terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.